Nggak bisa. Begitu. Dan Bu, ini Ibu suaminya. Iya. Ya udah mendingan nyari mana bawa aja. Kita kasih tahu. Ini tuh polsek kemari. Iya, polsek udah sering kemana itu. Pakai masker. Jangan pakai masker, ini kan masjid. Jadi kita ada perbedaan antara masjid dengan pasar. Kata agama, di dalam agama bilang, siapa orang yang Al-Quran surah Al-Imran ayat 96 dikatakan paman dakhalahu kana amina. Orang yang masuk dalam masjid itu aman. Itu Al-Quran. Terus kata mau apa sih? Mau apa? Lu mau bikin peraturan? Lu ini lu apa? Kamu ini. Saya pakai masker, saya sholat. Pemerintah pengaturan, ulama itu pengaturan. Lu itu Sekarang ulama itu pemerintah. nggak bisa. ulama lebih tinggi dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muzakir Official Channel. Di channel ini saya sering ngebahas tentang masalah Islam, politik, dan hal-hal yang terjadi di media sosial. So, jika kalian tertarik dengan hal-hal seperti itu, maka silakan scroll aja ke bawah. Mana tahu ada informasi-informasi menarik yang bisa kalian saksikan. Kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah kejadian yang cukup menguras emosi, yaitu larangan menggunakan masker kepada para jamaah yang ingin melaksanakan sholat di masjid. Hal ini terjadi di Masjid Al-Amanah, Kampung Apit, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kejadiannya ini cukup menggelitik banget ya teman-teman, karena gini, bagaimana tidak, saat ini kan COVID itu tengah melanda di berbagai negara, bahkan menjadi salah satu pandemi yang saat ini memang sangat dipertimbangkan untuk penyebarannya. Namun ada nih orang yang ketika jamaah datang berikhtiar dengan menggunakan masker dan beribadah di masjid, kemudian ada orang yang tiba-tiba datang melarang jamaah ini menggunakan masker di dalam masjid dengan alasan katanya dengan kita banyak berdoa kepada Allah, maka corona ini akan hilang dengan sendirinya. Bahkan dengan kekuatan doa ini, si DKM masjidnya ini mengatakan bahwa dengan doa kita akan kuat dan tidak perlu menggunakan masker. Nah, jika kita telaah, apakah ini memang benar? Apa memang harus seperti ini dalam beragama? Dan apakah memang harusnya kita nggak perlu takut ya, dengan kita berdoa saja kita sudah bisa terbebas dari berbagai macam masalah termasuk penyebaran COVID-19 ini? Hal ini tentu menjadi pemahaman yang keliru. Karena bagaimana tidak teman-teman? Memang iya, kita diharuskan untuk berdoa. Berdoa itu wajib, menjadi satu kewajiban bagi kita untuk berdoa. Karena dengan berdoa kita akan mendapatkan kekuatan, power, spirit dari dalam diri untuk melaksanakan sesuatu atau mencapai sesuatu yang kita inginkan. Namun yang perlu kita ingat bahwa pernah satu kejadian di zaman Rasulullah. Ketika itu salah satu sahabat Rasulullah, ia mau sholat, kemudian dia membawa ontanya. Nah setelah itu, karena dia benar-benar berikhtiar, karena katanya dengan kekuatan doa, dengan kekuatan iman kita, maka ia percaya ontanya ini nggak diikat sama dia, dibiarin begitu aja. Nah ketika selesai sholat, yang terjadi dia sudah tidak menemukan ontanya lagi. Kemudian kabar ini sampailah ke Rasulullah SAW. Dan pada akhirnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya ini untuk berikhtiar dengan cara mengikat ontanya terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Kira-kira kalau misalkan kita tarik secara vertikal, kasus yang terjadi di Masjid Al-Amanah ini kira-kira seperti apa? Nah kurang lebih ya mohon maaf ya, pengurus masjidnya itu kurang lebih seperti kasus si pengikat onta tadi. Karena doa itu adalah senjata setiap seorang muslim, dan doa itu juga akan memperkuat ikhtiar kita. Namun kita juga harus mengedepankan ikhtiar dengan cara kita menggunakan masker. Kemudian kenapa kita harus menggunakan masker di masjid? Karena masjid itu adalah tempat umum dan setiap orang tentunya keluar masuk melaksanakan ibadah di dalam masjid, dan kita tidak bisa memastikan setiap orang yang masuk itu apakah mereka terbebas dari COVID atau tidak. Nah
bentuk ikhtiarnya dengan cara menggunakan masker. Nah lah, kalau menggunakan masker itu dilarang, terus orang itu sholat cuma dengan bermodalkan doa, kemudian dia tidak ikhtiar, ya sama aja bohong, kan kayak gitu ya. Nah, dalam kasus ini si Abdurrahman ini juga mengatakan bahwa dulunya ia sering sakit-sakitan, namun setelah didoakan oleh gurunya dengan menggunakan air ya, media air, kemudian ia sembuh dengan doa. Secara ilmu psikologi ini bisa dijelaskan, karena dengan kita berpikir positif, maka pemikiran positif itu akan berdampak terhadap tubuh kita, akan berdampak positif juga terhadap tubuh kita. Dan ini kan secara tidak langsung dengan memberikan doa ini di air ini, kita sudah berpikir positif terhadap air ini, dan setelah kita minum, maka ion-ion yang ada di air ini pun akan berubah secara positif dan akan berdampak baik terhadap tubuh kita. Namun ini corona, bos. Ini corona, ini COVID. Kalau misalkan COVID ini bisa dihentikan dengan doa, semua orang di negara ini tidak berhenti berdoa. Semua orang di negara ini tidak berhenti berdoa agar COVID ini bisa selesai, agar COVID ini bisa berhenti. Namun apa itu sampai di situ? Enggak. Doa aja itu enggak cukup. Kita harus usaha, kita ikhtiar. Bentuk ikhtiarnya bagaimana? Menerapkan social distancing, menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer. Nah, ini bentuk ikhtiarnya. Nah, selanjutnya dibarengi dengan doa yang pada akhirnya akan bisa keluar dari mata rantai COVID-19. Akhirnya informasi ini didengar atau sampailah ke telinga Wali Kota Bekasi. Untuk saat ini permasalahan ini, pelarangan jamaah menggunakan masker di dalam masjid, informasinya bahwa kasus ini memang sudah diselesaikan dengan secara damai atau tidak ada hal ataupun pihak yang memberatkan, dan selesai dengan musyawarah ya, dengan musyawarah. Akhirnya mereka tuh musyawarah, pihak DKM masjid itu bermusyawarah dengan jamaah, dan ini tidak diperpanjang secara kepolisian. Namun tetap saja ini menjadi pembelajaran ya buat kita semua. Berdoa itu wajib teman-teman, karena kekuatan seorang muslim itu di doanya. Namun jangan lupa, lah kalau kamu cuma berdoa aja terus kemudian gak ada ikhtiarnya, ya sama aja bohong mas bro. Kita kerja, kita harus ikhtiar, karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum ya kalau bukan dia sendiri yang merubahnya. Kita harus bekerja, kita harus merubah diri kita harus berusaha. Nah, bentuk ikhtiarnya COVID ini dengan kita menjaga social distancing ya. Kita menerapkan new normal, kehidupan dengan tatanan baru, atau kita menerapkan social distancing yang ujung-ujungnya itu adalah untuk ikhtiar. Nah, setelahnya berdoa agar kita tidak terpapar COVID-19. Nah, bila dikembalikan kepada asumsi kita pribadi, memang kewajiban untuk menjaga protokol kesehatan itu wajib loh teman-teman, karena COVID saat ini itu sedang gencarnya. Belum lagi kasus kerumunan yang terjadi di Tanah Abang yang saat ini cepat-cepat diantisipasi. Itu artinya memang kasus COVID ini serius. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Dan bila kalian ada saran ataupun komentar terkait penyampaian saya, maka bisa disampaikan di kolom komentar. Kemudian jika kalian suka dengan video-video seperti ini, klik like, dan jika kalian nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.